Hai semua, welcome back to my channel. Buat yang baru gabung, nama aku Ati Griffiths. Salam kenal ya semuanya. Oh ya, sebelum aku mulai, aku meminta like and subscribe video ini. Aku soalnya mau cerita mengenai pembuatan K1 Visa Part 2. Sebelumnya aku udah bikin video mengenai pembuatan visa K1 Visa atau Fiancé Visa yang Part 1. Nah, ini yang Part 2. Nah, aku mau minta maaf dulu nih, soalnya udah banyak banget yang message. Dia bilang katanya, Kak, ayo dong bikin yang partunya mana, yang partunya mana. Jadi ceritanya tuh aku kemarin sempat ketunda karena, kita pindah. Sebelumnya aku tuh tinggal di Arkansas. Kemudian aku pindah karena suami aku dapat kerjaan di sini. Kita pindah dan kebetulan puji Tuhannya aku udah kerja juga di sini. Nah, itu kayak susah-susah gampang karena aku apply kerja itu udah lama banget dan ternyata memang Tuhan tuh punya rencana dan selalu indah pada waktunya. Jadi pada saat aku pindah, puji Tuhan ada company yang emang tertarik sama aku, jadi aku kerja. Nah, buat yang penasaran aku kerjanya apa, aku nanti bakal cerita di vlog aku berikutnya dan mau kasih tahu gimana caranya buat apply kerja di sini. Sebagai pemegang green card, sebagai imigran, sebagai minoritas. Karena nggak banyak uh, nggak banyak orang-orang Indonesia yang tinggal di sini di Memphis. Oke? Okay? Alright, sekarang kita mulai yuk. Oke, so pada saat setelah itu dokumen terkirim, pada saat part pertama yang kemarin itu, kita nunggu, aku nunggu berapa lama ya? Eh, NOA 1 aku itu 1 bulan. Kemudian aku dapat NOA 2 itu, NOA itu adalah Notice of Action yang dimana kelihatan bahwa dokumen kita tuh udah keterima sama mereka. Itu untuk aku NOA 2 itu aku bulan November. Aku inget banget karena aku ulang tahun tanggal 9. Nah, itu tuh kayak tanggal 8. Ini bibir gue kenapa sih? Tanggal 8 mereka kirim dokumennya. Aku nggak ngerti, pokoknya cap posnya itu tanggal 8 dan baru sampai di aku itu tanggal 9. So, setelah itu udah nih aku happy banget. Itu tandanya kan berarti perjuangan aku itu sudah sedikit demi sedikit maju, nggak jalan di tempat. Karena tadinya tuh aku bener-bener galau banget. Aduh Tuhan, kenapa sih kok visa aku kok lama banget? Aku dengar dari teman-teman aku pada cepat, kenapa aku lama? Aku pikir kan karena memang mungkin apa jangan-jangan dokumen aku yang salah atau gimana. Ternyata memang enggak. Sekarang tuh memang kita tuh memang istilahnya aku nggak ngerti apakah karena pergantian presiden atau gimana. Jadi kayak prosesnya itu kita nggak bisa yang kilat gitu loh. Kemudian kemudian aku mendapatkan surat cinta itu tanggal 9 itu. Dia kirimkan aku bahwa menyatakan bahwa NOA 2 aku itu sudah terapprove. Kemudian mereka kirimkan aku email yang isinya bentar aku buka dulu ya. Yang isinya di sini US Embassy Jakarta itu udah terima, udah approve form I-129F yang intinya kayak data diri aku semuanya itu. Terus dia bilang katanya tolong dilengkapi sebelum dan tolong disubmit sebelum 4 bulan dia bilang. Jadi intinya tuh aku masih bisa kayak kumpulin data. Mungkin kan kita biasanya kayak kirim-kirim data dari pasangan kita dan lain-lain itu kan butuh waktu untuk pengiriman dan mereka kasih waktu tuh. Terus cuma aku tuh pada saat belum terima ini nih, belum terima si email ini, aku udah dapet bocoran gitu dari teman aku. Jadi aku udah dapet tahu apa aja sih yang mesti aku siapin gitu kan. Jadi aku udah mulai sama suamiku sama calonku pada saat itu, kita udah mulai cicil-cicil nih apa aja yang mesti disiapin. So dia bilang di sini saya harus menyiapkan paspor yang valid 8 bulan. Oke, karena waktu itu tuh aku inget banget aku bikin paspor, aku itu
bikin paspor waktu kenal sama suami aku. Jadi emang aku tuh nggak pernah kemana-mana. Jadi kayak aku bener-bener kayak tuh paspor masih kosong banget. Udah kan masih itu masih terbilang baru. Oke, paspor aku aman. Form DS-160, DS-160 itu form yang diisi secara online dan aku inget banget itu adalah form yang di antara semua form itu adalah form menurut aku loh ya pribadi itu form yang teribet karena kita isi itu ada pakai waktu. Kita kalau nggak salah nggak boleh lebih dari 20 menit apa ya satu lembar. Aku inget banget aku itu isi waktu aku jam kerja. Aku isi sekitaran 1 jam. Kita juga bisa sih sebenarnya minta diisiin sama orang. Cuma pada saat itu tuh aku mikir, aku nggak ada kerjaan nih, udah nggak ngisi itu aja. Dan aku tuh nggak punya ekspektasi bahwa itu tuh ribet banget dan memakan waktu yang banyak banget sampai aku telat makan siang pada saat itu aku masih kerja. Terus aku langsung yang, gimana nih? Dan itu tuh kita harus konsen banget dan itu perut aku lagi lapar berat dan aku harus konsen ngerjain itu si DS-160 itu. Tapi puji Tuhan tuh dan aku inget banget itu jam 12 siang aku telepon suami aku, tunangan aku pada saat itu aku bilang, "Kamu jangan tidur dulu karena aku takutnya aku harus tanya siapa nih, nggak ada yang aku tanyain," aku bilang gitu. Ya udah akhirnya dia nggak tidur, dia bantuin aku udah tuh. Akhirnya kita kerjain bareng-bareng gitu kayak kerja kelompok di telepon. Terus udah jadi kan DS 160 oke. Bersertifikat itu aku udah persiapan, bersertifikat itu udah diterjemahin sama penerjemah tersumpahnya dari si embassy. Nah, itu penerjemah tersumpahnya itu nggak boleh main-main. Penerjemah tersumpahnya itu memang yang udah dipilih sama si embassy. Jadi emang kita ada listnya sendiri di embassy siapa-siapanya dan aku dapet referensi dari sahabat aku namanya Yuni. Dia kasih tahu aku pakai ini aja nih penerjemah ini karena itu adalah penerjemahnya dia pada saat itu. Pada saat dia apply K1 juga. Oke, akhirnya aku pakai dia dan puji Tuhan memang itu Bapak baik banget. eh Dia bener-bener kayak ngebantu dan gak ribet. Jadi kayak bener-bener kita cuma kirim foto. Aku foto bersertifikat aku dengan bener-bener jelas dan dengan bener-bener lighting yang oke. Kita kirim ke dia. Udah, abis itu aku lupa deh. Kayaknya 1 minggu apa 2 minggu gitu. Itu dokumen balik udah ada terjemahannya bahasa Inggris. Jadi udah deh. Pokoknya gampang banget, gak ribet. Terus name change certificate, aku nggak pernah ada penggantian nama sama sekali kecuali nama baptis aku tapi itu belum aku masukin akte jadi aku aman itu. Death or divorce degree, apa sih? Death or divorce decree kayak deklarasi akte kematian atau pernah cerai karena berhubung aku masih single jadi aku nggak perlu melampirkan itu. Tapi kalau misalkan buat yang udah cerai itu akte kematian, misalkan udah meninggal mantan suami atau ya mantan suami meninggal atau bercerai itu harus dilampirkan. Berhubung aku masih single jadi aku nggak perlu melampirkan itu. Oke, kemudian military discharge arrest prison court US immigration document. Oke. Ini enggak, ini police certificate juga aku nggak perlu karena nggak perlu juga katanya. Di sini kasih tahu non Indonesian police certificate is not required, so kita nggak perlu pakai itu. Affidavit of support itu form I-134. Nah ini tuh form ini adalah form yang diisi sama si pihak laki-laki. Jadi pihak laki-laki itu di sini itu dia ngirimin dokumennya dia ke kita yang berisi si affidavit of support itu, income tax return 1040 dan W2, bank statement of proof of asset, letter of employment or job offer. Jadi ini kayak apa ya sebenarnya buat kayak jaminannya kita loh. Kita tuh sebenarnya di sana nanti mau gimana? Calon kita itu kerjaannya apa di sana? Jadi harus jelas. Sebenarnya ini kayak ngelindungin kita juga sebagai warga negara Indonesia biar nanti kita kalau misalkan udah sampai di Amerika, kita nggak susah gitu loh. Jadi kita jelas, calon kita jelas gitu. Kemudian to identical passport size photograph of each applicant. Kita jadi nah ini pada saat suami aku berkunjung ke Indonesia,
kita tuh foto bareng buat si visa ini loh. Kita foto bareng buat si visa ini, jadi kita udah ada foto sendiri-sendiri lah. Jadi kita nggak ngelampirin aja. Jadi itu foto di belakangnya ditulis nama, misalkan kayak namanya aku sama di fotoku, namanya dia di fotonya dia kayak gitu. Medical examination result. So, jadi si medical examination itu ini email ini dikirim, kita lihat tanggal berapa, Januari. Jadi pada saat NOAA 2 aku keterima, aku tuh disuruh namanya medical check up sama embassy. Nah, medical check up itu di Rumah Sakit Bintaro Premier, satu-satunya rumah sakit yang udah di apa ya, istilahnya mereka udah agreement sama beberapa embassy di Indonesia, embassy luar negeri kayak Australia, Amerika, terus mana lagi aku kurang paham ya, karena pada saat aku medical check up itu aku kenalan sama teman-teman aku yang teman-teman baru yang dia apply visa tapi visa Australia. Aku pada saat itu nggak ketemu nih yang visa Amerika. Jadi ya aku jadi tahu, kurang lebih agak tahu lah, mereka juga di rumah sakit yang sama sama aku gitu. Di situ kita dapat kayak beberapa vaksin, suntik, kemudian cek darah, cek urin, terus hasilnya itu, nah ini yang membedakan pada saat aku itu hasilnya itu mereka kirim langsung ke embassy. Tapi ada teman-teman aku yang bilang hasilnya tuh mereka ambil gitu. Jadi kayaknya aku nggak ngerti apakah itu sudah peraturan baru atau gimana. Cuma aku pada saat itu setelah medical check up aku tanya nih sama si orangnya karena kita bisa chatting lewat WA gitu kan. Aku bilang, aku tanggal berapa ambil? Terus kata dia, oh nggak usah, nanti kita kirim ke embassy. Kayaknya sih sebenarnya sih itu ada untungnya ya. Jadi pertama kita juga irit waktu. Itu secara rumah sakit jauh banget ya. Rumah aku di Bekasi. Aku kerja tuh di Jakarta Barat. Dan itu tuh rumah sakit di Bintaro. Jadi lumayan ribet juga sih kalau menurut aku. Jadi kayak aku mikir, oh oke. Jadi aku kayak bahagia dan itu juga kayak mengurangin yang namanya resiko dari si apa sih itu namanya kayak hasil resultnya itu robek atau kena air atau apa, kan ngerti ya. Aku kan secara aku anak anak kereta nih, angker. Jadi kayak pulang dari rumah sakit aku harus gelantungan di kereta ya kan. Jadi kan aku mikir kayak itu resiko banget kalau buat kayak anak kereta kayak aku, kayak kegencet, kegesrek, kerobek ya kan. Ya udahlah, itu udah bagus. Nah, aku ada cerita lucu jadinya. Pada saat aku habis medical check up, aku bersama dua teman aku itu ke mall. Mall apa ya namanya ya? Bintaro Exchange ya, Bintaro Exchange. Itu Bintaro Mall itu tuh letaknya seberang-seberangan sama stasiun kereta yang kita bakalan pulang karena kita bertiga ini anak angker nih ceritanya. Berdua, yang satunya tuh rumahnya deket ternyata. Aku sama teman aku tuh. Aku bilang, kita pulang bareng aja ya udah yuk. Makan dulu yuk karena kan saat itu kita dapat makan mie ayam. Pada saat kita medical check up itu kita dikasih voucher makan. Jadi setelah kita medical check up kita bisa makan siang di situ karena pasti kan nunggunya lama banget kan. Terus kemudian udah nih pada saat medical check up itu mereka juga ambil kayak apa sih itu namanya foto buat cek paru-paru kita apa gitulah. Nah itu setelah itu kan kita makan, habis makan nih jalan-jalan yuk ke mall. Siapa tau lapar lagi gitu. Nah temen aku tuh mau nonton ceritanya. Aku bilang nggak ada film bagus, aku bilang gitu. Udah mereka tetep pengen nonton tuh. Kita masuk ke mall, kita naik ke dong ke lantai itu 21 paling atas. Kita naik ke atas kan. Dedet. Kok film nggak ada yang bagus? Udah kita turun lagi nih ke bawah. Pas kita turun ke bawah, mau turun ke bawah, kita baru keluar nih dari si 21. Itu kaca-kaca pada goyang. Tuing, 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 tuing. Itu gempa dong. Aku baru nyadar gempa itu adalah ketika ada bapak-bapak teriak, gempa! Dan aku lari. Aku denger ibu-ibu tuh bilang, mana nih tangga darurat, mana nih tangga darurat, mana nih tangga darurat gitu kan. Aku udah gak mikir. Kita bertiga, temen aku yang satu hilang, gak tau kemana. Temen aku yang satunya lagi tuh, dia pegang tangan aku. Temen aku yang pulang bareng aku tuh, dia pegang tangan aku, dia gandeng aku.
dia tarik aku turun, naik eskalator. Dan kita lari dari eskalator, dan itu aku pada saat aku turun dari eskalator cepet itu, aku lihat eskalator sebelah aku tuh kayak ombak. Dan itu gempa dong saudara-saudara, dan kita kayak panik banget, jantung aku tuh berdebar kencang banget. Yang aku pikirin cuma aku mau turun, 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 turun. Pas kita nyampe di lantai 1, kita keluar semua, everybody semua keluar, itu pegawai semua keluar. Dan aku langsung, pertama yang aku lakukan adalah aku ngecek Instagram. Karena aku mau mastiin ini tuh gempa apa bukan gitu kan. Ternyata itu gempa ya kan. Saat itu kalau nggak salah pusatnya tuh ada di Banten apa ya kalau nggak salah. Udah, akhirnya karena itu kan posisinya kita di Bintaro ya, kayak deket gitu kan kalau nggak salah dari Banten, nggak terlalu jauh. Udah, akhirnya kita masih di situ kayak masih lama banget di situ. Kemudian aku sampai sore lah kalau nggak salah karena aku masih takut banget. Saat itu pokoknya abis gempa itu kita di sana hujan deres. Jadi kayak yaudah deh kita berteduh dulu. Tapi kita nggak berani ke lantai atas. Kita cuma ke lantai 1. Udah. Itu cuma makan di situ, makan sore. Habis kita pulang naik kereta. Alright. So, balik lagi ya ke si hasil medical check up itu dikirim ke embassy. Kita nggak bisa lihat nih apa hasilnya. Kita cuma dikasih kayak kopi dari rumah sakit, kayak semacam kartu vaksin, itu yang dikasih mereka ke kita. Jadi kayak, ini kartu vaksin jangan sampai hilang, nanti di Amerika ini ditanyain. Ya udah, aku terima ya. Ya udah, aku bawa pulang. Terus kemudian pembayaran, aku lupa tuh jumlahnya berapa ya waktu itu bayar ya. Lupa banget aku, lupa. Terus udah gitu aku pulang, pulang itu udah tuh. Nah, aku baru dapet nih si email itu setelah medical check up itu. Oke. Terus kemudian medical check up itu hasilnya itu mereka udah ada di embassy, jadi kita udah nggak lihat itu. Terus kemudian di sini ada evidence of relationship. Evidence of relationship itu kayak semacam bukti kita berpasangan, kayak bukti chatting, bukti tiket, bukti kebersamaan kita sama keluarga, kebersamaan dia sama keluarga kita, atau kebersamaan kita sama keluarga dia, atau everything yang approve bahwa kamu tuh bener-bener pasangannya dia murni, bukan ada apa-apanya gitu. Itu terus kemudian di sini receipt for non-refundable K1 application fee, pembayarannya tuh 200 saat aku pada saat itu $265. Aku nggak tahu sekarang udah naik apa belum. Terus kemudian di sini bisa bayar. Saat itu aku bayar waktu itu aku bayar di bank. Di sini bank yang ditunjuk adalah Bank CIMB Niaga. Aku tuh bayar kapan ya? Aku di mana ya bayar waktu itu? Kalau nggak salah di dekat kosan aku. Di dekat kosan aku. Jadi ya udah akhirnya nih bayar. Nah, mereka tuh biasa udah tahu. Langsung kita masuk langsung bayar visa. Visa mana? Nanti mereka tanya Amerika. Nah, nanti mereka udah tahu nih berapa-berapanya. Udah bukti pembayarannya kita bawa nih buat nanti kita interview, mereka minta gitu. Udah kayak gitu, mereka siapin. Terus kemudian aku nggak lama setelah itu dapat jadwal interview. Oke, sebentar ya, aku mau cari dokumennya dulu. Oke, aku udah nemu nih. Maklum keselip emailnya. Nah, aku dapat. Jadi waktu itu tuh sempet dilema. Dilema. Jadi aku tuh sebenarnya aku kerja itu, kontrak kerja aku waktu itu tuh habis bulan April. April kalau nggak salah, aku lupa. Terus aku pada saat itu udah memplanning buat ke Amerika itu bulan April. Pada saat suami aku datang. Udah kan. Akhirnya aku mikir, aduh gimana nih kalau sampai waktunya ternyata nggak tepat gitu. Cuma aku waktu itu tanya sama suami aku, gimana nih? Dan ternyata feelingnya dia tuh kuat banget. Kita ke Amerika April. Aku langsung yang, how you really? Waktu itu kita ngobrol itu masih bulan Oktober ya, Oktober tahun 2017 aku ngobrol sama dia. Tapi ternyata feelingnya dia, puji Tuhan kuat ya. Jadi aku bilang sama dia,
Aku resign per kapan? Dia bilang, kamu resign per Maret aja. Karena kita akan pergi ke Amerika sama April. Seantusias dan se-planning itu kah dia? Dan aku mikir, aduh, gawat nih kalau sampai nggak goal, apa sih, kayak molor, mau ngapain gue di Jakarta ya kan? Ternyata puji Tuhan, aku dapat interview itu tanggal 1 Maret 2018. Jamnya jam 12.30 PM. Pada saat interview itu dia bilang katanya harus harus bawa semua dokumen yang udah tercantum di previous yang tadi aku sebutin semua itu. Itu sudah ada semua di situ dan aku suruh bawa itu dokumen semuanya. Terus disuruh bawa dua foto kita, ukuran paspor tentunya, yang latar belakangnya warna putih. Terus kita harus simpan ini email. Ketika nanti kita nyampe sana kita tunjukin ke security karena mereka nggak akan terima tamu kalau nggak by appointment gitu kan. Habis itu nanti kita tunggu di waiting room. Nah, aku mau cerita pada saat aku interview nih. Pada saat aku interview itu, aku datang itu jam 12. Aku tanya temanku, katanya dia bilang kita nggak boleh masuk sebelum jamnya. Oke lah, aku nunggu di luar ya kan. Aku kenalan sama satu teman aku. Dia sekarang tinggal di California. Oke, aku kenalan sama dia bawa fiancé-nya, tapi fiancé-nya nggak boleh masuk. Jadi kalau kita interview green card, I'm sorry, K1, kita nggak boleh bawa orang lain ke dalam kecuali kita sendiri. Jadi yang orang yang dibolehin masuk hanya orang yang namanya tercantum dalam appointment. Jadi tunangannya dia nunggu di luar. Aku pada saat itu datang sendirian. Kemudian nyampe di dalam, aku merasa semua dokumen aku itu sudah lengkap. Udah pede aja ya kan. Dipanggil ke loket nih. Si ibu-ibunya itu nanya, ini. Jadi kayak kita tuh apa ya, ngenyusun si dokumen itu sesuai sama tahapan apa aja sih yang mesti dibawa. Kayak tadi kan kayak ada DS160 bla bla bla, kayak W2, itu semuanya tuh kita susun dari nomor 1 sampai nomor akhir karena yang mereka tanyain itu mereka urutan. Yang ditanyain sama mereka tuh udah pasti urut. Aku urutin. Birth certificate. Aku pikir mereka tuh cuma minta yang terjemahan doang dong. Mereka minta yang asli. Dan aku nggak bawa. Ya kan? Jadi kayak oh my god. Itu udah langsung kayak hatiku tuh kayak patah. Aduh gimana nih kalau sampai mereka minta apa sih namanya, kayak istilahnya ganti hari lagi nih buat interview. Aduh mati lah gitu kan. Kayak lebih lama lagi. Sedangkan itu suami aku udah kayak pesen tiket gitu. Udah nih, oke. Ternyata aku masuk nih interview. Nah di dalam interview itu ditanya apa aja sih? Tanya apa aja ya waktu itu ya? Tanya kapan ketemu, ya kan? Udah kemana aja? Pasangan kamu kerja apa? eh Ya kita cerita. Tapi inget ya, ini pertanyaan yang dikasih tahu ke kita itu tuh mereka biasanya kayak antara misalkan saya dengan aku dengan orang lain itu beda. Jadi nggak bisa kalian samakan apa yang aku omongin ini nih dengan nantinya kalian akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari mereka gitu. Yang interview itu foreigner, bukan orang Indonesia. Jadi pasti kalian akan speaking English, harus speaking English. Terus udah nih, akhirnya aku keluar dari ruangan itu dengan patah hati karena aku mendapat surat cinta untuk melampirkan si bersertifikat aku itu ke paketan yang namanya RPX. RPX itu jadi kayak mereka udah, jadi itu sebenarnya agency untuk marketin barang, tapi mereka udah kerja sama embassy. Jadi intinya kalian kalau ada kekurangan dokumen kirimnya melalui sana dan itu gratis. Terus udah akhirnya galau karena bersertifikat aku posisinya di Bekasi dan aku tuh saat itu stay-nya aku di Grogol karena aku kerja di Jakarta Barat ya kan. Terus udah kayak gitu, Jakarta Barat, Pluit itu Jakarta mana ya? Utara ya? Oh utara, maaf, aku tinggal di Jakarta Barat ngekosnya. Udah terus udah kayak gitu bingung. Ya udah akhirnya aku pulang saat itu dengan kondisi stres. Akhirnya aku kontak teman aku,
Kita jalan-jalan di Grand Indonesia, kita jalan-jalan di mall. Ya, jalan-jalan di sana, makan-makan, ngopi-ngopi, jalan-jalan, quality time. Sebelum itu udah stres, kelar stres, sudah pulang ke kosan, pusing lagi. Kapan nih gue ngambil birth certificate ke rumah gitu kan. Akhirnya ya udah, akhirnya besokannya apa kapan sih gitu aku lupa, aku ngambil birth certificate pulang, aku taruh di RPX kirim ke embassy. Dari hari itu sampai bener-bener ke approve itu kalau nggak salah 1 minggu. 1 minggu kalau nggak salah dari waktu dari aku interview. Jadi dari aku ngirim tuh nggak nyampe 1 minggu. Jadi dari aku interview sampai aku keterima nih, visa aku jadi, visa aku issued, itu 1 minggu. Kemudian, dan itu waktunya barengan sama semuanya, sama semua teman-teman aku. Jadi kayak semua orang yang aku temuin di embassy pada saat itu tuh sama semua jadinya. Karena aku kontak teman aku, dia juga sama. Aku kan udah pano kan, aduh jangan-jangan nanti bakal lebih lama lagi nih prosesnya karena aku ketinggalan akte kelahiran ya kan. Ternyata enggak, puji Tuhan. Udah nih dapet, kita waktu itu ngambilnya, jadi kita dapat kayak email yang intinya visanya bisa diambil, paspornya sudah bisa diambil di RPX. Akhirnya aku ke sana, aku ambil itu si paspor. Dan pada saat aku melihat halaman visaku, aku langsung kayak lega. Aku total 9 bulan ya nunggu itu si visa. Itu kayak, aduh, finally. Karena fiance aku tuh udah kayak, aduh nih kapan ya. Dia yang lebih, kalau aku sih basically emang santai banget orangnya kalau misalkan nunggu-nunggu yang kayak gitu. Dianya yang udah kayak gemeteran gitu karena aduh kalau ditolak gimana, aduh kalau misalkan ini gimana, misalkan itu gimana. Aku bilang tenang aja, nggak bakalan ditolak, nggak bakalan kenapa-kenapa gitu kan. Cuma ya namanya juga kita parno ya. Udah visanya oke. Akhirnya aku berangkat ke Amerika itu tanggal 1 April. 30 Maret itu sampai 31 ya. Tanggal 31 aku berangkat. Sampai sini tanggal 1. Dan ya, here I am. Sekarang aku di US. Aku udah mau 1 tahun di US. So far so good. So far masih adaptasi sama orang-orang, masih adaptasi sama, kalau masalah cuaca aku puji Tuhan sudah bisa mengikuti. Ini sekarang lagi spring ya di sini. Jadi dan juga daerah tempat aku tinggal tuh tidak terlalu dingin banget gitu. Jadi badan aku masih bisa terima dengan keadaan itu. Masih adaptasi juga dengan orang-orang, masih adaptasi juga dengan semuanya yang serba baru. Apalagi nih aku baru pindah, aku baru banget pindah. Jadi aku mesti adaptasi lagi dengan kota baru gitu. Jadi ya semua masih serba adaptasi, semua masih bisa kayak pelan-pelan. Apalagi sekarang aku bekerja, itu udah lebih banyak adaptasinya lagi. Aduh. Tapi ya puji Tuhan semua pasti bisa, semua akan kesana dan memang semua akan indah pada waktunya. Itu sih motonya aku sama suami aku, kayak semua akan indah pada waktunya. Alright, buat kalian-kalian yang ngerasa mau tahu mengenai kayak proses aku berikutnya, yaitu proses green card, gimana sih cara dapat kerja, kalian komen aja yang mana duluan yang kira-kira mau aku bahas, yang mana duluan yang kira-kira kalian penasaran banget. Mudah-mudahan ini membantu, dan kalau misalkan memang ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyain di komen, nanti pasti aku jawab. Oke, thank you semuanya buat nonton vlog aku ini. Mungkin agak panjang, mudah-mudahan gak bosan ya. Thank you so much. Oke, so jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan kalau misalkan mau share ke teman-teman kalian boleh, buat nambah-nambah ilmu juga, cara buat dapat visa kalau misalkan yang lagi relationship, buat dapat visa untuk Amerika dengan cara aku, dengan K1 visa, itu boleh banget. Oke, thank you so much, bye bye.